Ya Tuhan, sungguh lagu ini menenangkan hati kami. Buat pujian ini menyejukkan kami, memberikan kami keberanian, kekuatan, dan keyakinan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah salah di dalam menyertai kami, di dalam memberikan kesempatan kepada kami, bahkan di dalam menolong kami. Kiranya pujian ini dapat menjadi ingat-ingatan bagi kami selama kami mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Bersabdalah pada kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Ya, senang sekali ya kita melihat di sini kita bisa memuji Tuhan berdoa ya dengan lagu-lagu yang indah ya. Terima kasih untuk WL yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang mana jemaat dipersiapkan Tuhan mendengarkan firman Tuhan melalui puji-pujian yang sudah dilakukan bersama ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di depan sini, kita akan membahas suatu tema pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan layar sudah dibagi dua, terima kasih untuk tim ya. Sehingga Bapak Ibu tidak kepalanya mirang-miring ya. Saya pun juga tidak bingung mau berdiri di tengah ya. Entah ke kiri salah, ke kanan salah ya. Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama tema yang sangat baik ini. 1, 2, 3. Rancangan terbaik Tuhan. Dari segi tata bahasa tema ini gak bagus. Siapa yang kasih tema ini? Saya juga bingung. Ya, siapa Mel yang kasih tema ini ya? Ya ternyata saya yang kasih ya. Oke, itu ngetes saja buat Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sudah sangat terkenal. Mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk hari depan yang penuh harapan. Wah, kita baca firman Tuhan ini rasanya masalah selesai, kita pulang ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ruang tamu kami Simu memajang foto-foto ya, ada banyak sekali foto-foto keluarga di sana. Dan ada satu foto selain foto atau gambar Tuhan Yesus yang paling saya sukai. Dan dari antara foto-foto itu, ini videonya ya, nanti ada suaranya. Boleh dilihat ya. Bapak Ibu juga boleh pilih foto mana yang paling Bapak Ibu suka ya. Sudah temu belum? Ada satu foto yang paling saya suka, melihat ini tidak pernah bosan. Saya suka sekali dengan foto ini. Oh, tepuk tangan dulu buat lagunya. Tepuk tangan dulu buat fotonya. Ya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah seni dalam kehidupan kita yang namanya puzzle collage dan juga puzzle mozaik ya. Adalah salah satu karya seni yang memiliki cara pengerjaan yang sangat sulit dipahami. Nah, fotonya Simu ini adalah foto yang dibuat oleh guru sekolah minggu sebagai sebuah ucapan terima kasih karena Simu telah membina mereka selama beberapa tahun dengan konsep puzzle collage dan puzzle mozaik digital. Jadi pakai AI, jadi bukan ada foto-foto kecil yang dipasang tetapi ada gabungan-gabungan foto yang dimasukkan. Itu foto-foto guru sekolah minggu, ada foto Simu, sayangnya gak ada foto saya. Kalau ada foto saya jadi lain ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti inilah kira-kira puzzle collage atau puzzle mozaik ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya zoom, ini jadi gak jelas. Foto ini jadi sangat nggak jelas, coba kita lihat ya. Makin nggak jelas. Makin dekat, makin nggak jelas Bapak Ibu ya. Yang mana orangnya, yang mana matanya, yang mana hidungnya, ya hidungnya jadi berbelang-belang di sini ya. Untung bukan hidung belang Bapak Ibu ya. Nah kenapa? Karena ternyata ketika seni puzzle
kolase dan puzzle mozaik ini dibuat, orang yang menyaksikan dan yang mungkin yang membantu perancangnya itu nggak tahu mau bikin apa, begitu. Tapi perancangnya tahu di dalam imajinasinya, di dalam sebuah perencanaan dan rancangannya, ia tahu mau bikin wajah apa. Saya pun bisa bikin puzzle mozaik wajah Simu karena saya hafal wajah Simu ya. Jadi saya bisa mengambil gambar yang kontras hitam, abu-abu, hitam muda, abu-abu tua, warna cerah, putih, ya, orange, kuning, coklat. Kemudian saya akan bisa menyusul berdasarkan sebuah imajinasi yang ada dalam kepala saya, berdasarkan sebuah rujukan yaitu wajahnya Simu yang sudah terngiang-ngiang di dalam hati saya, yang sudah tertempel di dalam kepala saya. Ya, saya lihat wajah Simu kalau marah gimana, kalau lagi senang gimana, kalau lagi bahagia gimana, kalau lagi sendu gimana. Tahu sendu? Senang duit maksudnya. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi pencipta atau perancang seni puzzle, mozaik dan seterusnya, saudara, kita harus tahu bahwa rencananya itu sudah fix. Rencananya itu udah sempurna. Rancangannya itu udah jadi. Udah jadi rancangannya. Karena kalau seorang pembuat puzzle mozaik maupun puzzle apa tadi yang satu lagi? Ya, kolase, tidak punya rancangan yang pasti, maka dia nggak tahu buat apa. Ya nggak jadi-jadi. Karena rancangan sudah ada di dalam kepalanya dalam konsep yang jelas, maka dia mampu memilih foto yang hitam, gambar yang pekat, gambar bahkan yang jelek itu sekalipun untuk diambil dan dijadikan sebuah hasil karya yang namanya masterpiece. Dan semua orang bisa mengerjakan puzzle, mozaik dan apa tadi? Nah, saya susah. Saya teringat Kolose. Nah Bapak Ibu Saudara ngomong-ngomong tentang kedua jenis puzzle ini, tentang orang yang merancang, maka kita akan teringat bersama bahwa bacaan hari ini merupakan salah satu surat indah yang dituliskan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang saat itu sedang berada dalam pembuangan di negeri Babel. Sangat kontras bukan? Hitam dan putih, bukan abu-abu dan abu-abu tua, tetapi hitam dan putih ya. Surat yang indah, janji damai sejahtera, janji pengharapan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang pasti dan penuh pengharapan. Namun mereka sedang berada di Babel. Kontras ya. Nampaknya kalau orang modern mungkin akan melihat dengan kening yang berkerut. Gitu loh, atau wajahnya macam-macam. Atau mungkin wajah mata hitamnya naik ke atas gitu ya. Sambil memiringkan bibir dan pergi. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yehuda yang berada di Babel itu mereka kehilangan bait Allah, kehilangan pekerjaan usaha mereka, kehilangan makanan kesukaan mereka, kehilangan rumah, keluarga, kehilangan kehidupan yang normal, bahkan kehilangan masa depan mereka. Mereka sedang dibuang jauh dari bait Allah, dari tanah perjanjian, dari pekerjaan usaha, dari kehidupan normal dan masa depan. Dalam situasi penuh tekanan itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang penuh tekanan bukan yang baik-baik saja itu, Tuhan menyampaikan janji yang indah. Ini PHP kah? Atau hanya sebuah hiburan? Aku tahu rancanganku atasmu. Tuhan sedang berkata bahwa aku adalah the master of puzzle, mozaik dan puzzle apa tadi? Kosela. Oke, saya sudah mulai ingat, bukan Kolose ya. Aku adalah perancang kehidupanmu yang mungkin kamu nggak lihat itu secara utuh karena kamu hanya memegang beberapa gambar yang hitam, yang nggak bagus, yang nggak ada hubungannya dengan apa yang menjadi mimpimu. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita juga merasa seperti di pembuangan? Doa belum dijawab, situasi tak berubah, masa depan terasa kabur. Namun dalam ayat ini Tuhan menegaskan satu kebenaran. Rancangannya adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara kira-kira bisa tebak ini gambar apa? Embun, berlian, atau kristal? Mari kita lihat bersama-sama gambar apa gerangan ini. Belum ada yang bisa tebak ya.
Ini adalah tetesan air mata terakhir. Tetesan air mata terakhir, the last tear drop. Ting, yang jatuh. Artinya sudah nggak ada air. Pernah ada yang mengalami hal itu di sini? Air matanya udah habis. Pernah? Atau mau nangis lagi nggak bisa nangis, pernah nggak? Mau teriak lagi suara udah habis. Mau bertanya lagi sama Tuhan, nggak tahu pertanyaan apa lagi yang mau ditanya. Rasa-rasanya malu mau bertanya ya. Anda pernah nggak tiba pada situasi malu bertanya? Padahal Anda sudah tahu pepatah berkata malu bertanya, jalannya ketemu. Apa? Malu bertanya, sesat di jalan, kan udah tahu. Tapi mau tanya apa lagi ya? Aku aja bosan tanya ini berulang-ulang, kan begitu. Aku saja sudah capek berdoa dengan tema yang sama, gak ada tema yang lain kah? Aku udah letih mengeluh dengan keluhan yang sama. Seolah-olah aku ini kurang kreatif. Nampaknya hidupku monoton. Bapak Ibu, saya sangat suka membaca Alkitab. Setiap malam, saya sedang membaca Mika, sudah sampai di Mika. Sebentar lagi sudah selesai Alkitab ya. Karena saya memulai dari perjanjian baru, jadi ya kalau di kitab terakhir apa perjanjian lama? Meleaki, berarti udah selesai ya. Dan kitab-kitab nabi kecil ini kan cuma pendek-pendek ya. Yunus tuh pendek banget tuh ya kan. Mika juga pendek gitu kan. Jadi ntar lagi selesai. Saya melihat sebuah gambaran besar tentang karya Allah yang ajaib dan luar biasa. Semakin saya membaca sekian kali diulang-ulang. Dan ketika saya membuat sebuah refleksi Bapak Ibu Saudara, saya menemukan bahwa beliau adalah the master of collage puzzle. The master of mosaic puzzle. The master of every puzzle in our life. Dialah Tuhan dari puzzle yang paling tidak kita ketahui di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca sebuah janji Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yeremia kepada umat yang sedang terpuruk. Dan kita tahu bersama cerita tentang bangsa Israel. Kita tahulah ya. Namun mari kita lihat bagaimana dengan kita. Tuhan berkata begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tahu loh, saya berbicara tadi tentang rancangan ya. Ada sebuah rancangan yang pasti, yang solid, yang tak bisa diganggu-gugat, yang gak bisa direbut oleh siapapun. Makanya ada peribahasa berkata, uang boleh habis, betul? Setuju? Harta boleh habis, betul? Sehingga ada orang yang bersaksi begini, saya keturunan orang kaya di dunia ini. Harta nenek moyang saya tidak habis 7 turunan. Sayangnya saya keturunan yang ke-8, begitu loh. Artinya harta bisa habis, uang bisa habis, tapi orang bilang ilmu nggak bisa habis. Ilmu nggak bisa dicuri, ilmu nggak bisa dirampas. Ketika kau menuntut ilmu sampai ke negeri Tiongkok, maka ini sebuah peribahasa, engkau akan mendapatkan ilmu yang dalam, yang tinggi tentang kehidupan, tentang skill, tentang kepribadian, tentang etika, bahkan tentang bagaimana menghormati orang lain, bagaimana memandang kehidupan ini, sehingga itu tidak bisa direbut dari Anda. Uang bisa dirampok, bisa kena inflasi, bisa kena resesi, devaluasi, bisa kena apa lagi? Korupsi. Kena juga Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika engkau punya ilmu, engkau punya pengharapan, engkau punya iman Bapak Ibu Saudara, engkau punya pengetahuan, maka itu gak bisa direbut. Nah ini loh rancangan Tuhan itu ada pada kita, buat kita gak bisa direbut. Gak bisa diubah oleh apapun. Oleh badai tsunami, oleh badai langit yang namanya cumulonimbus, badai laut yang namanya tsunami tingkat tinggi, gak bisa. Gempa tektonik, gempa vulkanik, badai langit, apapun itu gak bisa mengubah rancangan Tuhan untukku dan untukmu. Ini keren, makanya ada lagu, ku di dalam pikiranmu, kau di dalam pikiranku. Ku
ku di dalam pikiranmu, ku di dalam hatimu. Oh, dan Paulus tahu sekali hal ini Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan tahu rancangan Tuhan buat kita itu bukan kaleng-kalengan Bapak Ibu ya. Bukan, aduh kayaknya bakalan gagal, gua ganti rancangan deh. Gua ganti rencana deh. Planning gua salah. Enggak kayak begitu. Kita bisa punya plan A, plan B, plan C, plan D. Sampai planetarium juga ada. Tapi kalau Tuhan gak perlu plan A, plan B. Rancangannya sempurna. Dan rancangannya gak pakai silo. Tahu silo? Mayat. Nah gak pakai ya. Kemarin kita sudah belajar satu kata bahasa Haka di Alkitab Perjanjian Lama. Silo. Ternyata bahasa Haka sudah ada di dalam Perjanjian Lama ya. Silo. Itu nama kota namun jadi mayat bagi orang Haka ya. Nah mari kita baca bersama-sama tulisan putih ini. 1, 2, 3. Blueprint. Puzzle itu punya blueprint. Ya. Kalau anak kecil mengerjakan puzzle ditemani orang tua, anak itu gak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Tapi kita yang tahu puzzle itu, kita bisa menuntun dia untuk meletakkan yang tepat, betul gak? Kita bisa menuntun dia untuk meletakkan puzzle itu ke tempat yang tepat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa Tuhan itu tidak tahu tentang kita, itu salah. Kalau Bapak Ibu Saudara merenung tentang kehidupan Bapak Ibu zaman dulu kala, semenjak berada di Kalimantan, semenjak berada di Natuna, di mana lagi ya? Kalimantan, Natuna, Papua Wijaya, bukan Papua Wijaya. Berada di luar pulau dan kebanyakan kita ini dari Kalimantan, ada dari Kepulauan Riau, Kepulauan Jawa, Jawa punya kepulauan ya. Mari kita merefleksi sejenak dan merenungkan. Dulu kala kita tuh merasa seperti terbuang ke Jakarta, betul nggak ya? Terpaksa ke Jakarta. Kenapa? Karena mungkin kita merasa, di kampung halamanku udah mentok nih. Kiri kanan salah nih, ya kan? Makanya kita ke Jakarta. Dengan modal apa? Modal nekat. Kata Pak Junius dulu waktu datang ke Jakarta untuk ngobrol pun agak malu. Kenapa? Logatnya beda. Sekarang logatnya udah keren. Orang yang malu ngomong sama beliau sekarang. Iya loh, sampai kayak begitu kita kan? Iya kan? Lalu kita datang, kita menjadi kontraktor, ya kan? Lalu udah enak tinggal, yang punya rumah katakan mau dijual rumahnya, mau beli enggak? Wah baru juga kerja 3 tahun beli rumah gimana? Kita pindah, yang membuat capek itu pindahnya ya Bapak Ibu ya. Kita pindah. Tapi entah berapa lama, sesuatu yang bagi kita mustahil kok kita punya juga ya. Bahkan bukan cuma 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 10, ada yang punya 20. Apa itu Pak 20? Banyak amat. Koper Pak. Ya. Dulu bawa 1 koper maksudnya, sekarang punya 20 koper gitu ya. Bahkan kadang-kala kopernya kelebihan. Pak butuh nggak? Butuh. Kemarin saya pergi misi ya Pak Long ya. Ada jemaat yang punya koper banyak ya. Karena koper saya dibawa sama anak saya si Koko ke Gorontalo. Wah kok mendadak koper yang kecil nggak ada. Ternyata ada jemaat yang punya banyak koper. Saya langsung bukan dipinjamkan lagi, dikasih koper. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu buat koper. Jangan dong tepuk tangan buat koper Bapak Ibu Saudara. Ya kita punya banyak koper ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa buat kita ya. Yang kedua, apa sih rancangan yang Tuhan tahu buat kita itu? Yuk kita baca sama-sama merah itu 1, 2, 3. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berapa hari yang lalu jemaat GKJ Sin City kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Habis menjaga anak beliau yang sakit di rumah sakit. Semalam-malam anaknya demam, kurang tidur, ketika pulang mobilnya tabrakan, hancur semua airbag keluar.
Dia bilang, Pak biasanya saya pulang dari rumah sakit PIK lewat tol loh Pak. Kali itu saya melihat jalan menuju tol macet, saya lewat Muara Karang. Kejadianlah di Muara Karang. Untung bukan lewat tol. Bagian depan hancur, radiator hancur, nggak tahu mesinnya hancur atau enggak. Tapi puji Tuhan orangnya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nah Pak saya kecelakaan nih Pak ya kalau kita tanya ya. Tapi kok Alkitab bilang bukan rancangan kecelakaan. Gimana nih ya? Mari kita lihat dalam-dalam. Ketika beliau mengatakan saya bersyukur ini pelajaran bagi saya. Untung saya nggak lewat tol. Kalau saya lewat tol habis. Mulai sekarang Pak saya harus hati-hati. Tidak boleh tidur begadang atau harus aware waktu bawa mobil. Benar-benar nggak boleh anggap enteng. Ada sebuah pembelajaran. Anda pernah dengar nggak orang bawa motor, sepeda motor berdoa supaya nggak jatuh, nggak celaka. Udah berdoa amin, bawa sepeda motor celaka, jatuh, patah kaki, masuk rumah sakit. Aduh Tuhan aku udah berdoa kok celaka, patah kaki lagi. Setelah di rongsen, setelah di CT scan, setelah didiagnosa, dokter berkata kamu patah kaki tapi kamu harus bersyukur. Dokter apa lu agak kurang normal, masa patah kaki bersyukur dok? Iya Pak, karena ternyata di tempat kakimu yang patah itu ada benjolan yang kamu gak pernah rasa. Betul dok, bagi saya fine-fine aja. Namun karena patah kamu kesempatan untuk di CT scan, diketahui ada benjolan yang bisa menuju pada yang namanya kanker. Sehingga saya tindak hari ini karena kakimu patah. Kira-kira kecelakaan ini membawa pelajaran gak? Ya oke ini bisa diartikan, tapi ada arti yang paling valid, yang ultimate dari maksud Yesus. Damai sejahtera di sini memakai kata bahasa Ibrani apa? Shalom. Shalom itu berarti Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Yang suka bikin kacau, yang suka bikin ribut, yang memusuhi Allah selama-lamanya karena iblis. Makanya ada kalimat di dalam kekristenan, Tuhan menebus dosa. Yesus mati menebus dosa. Enggak ada Yesus mati menebus dosa Bapak Ibu jangan salah ya. Yesus mati bukan menebus dosa. Yesus mati menebus saya dan Anda dari dosa. Itu baru benar. Dosa gak perlu ditebus. Ngapain dosa ditebus ya? Jadi ketika Yesus mati maka Yesus memberikan damai yang paling ultimate buat kita. Yaitu kita didamaikan dengan Allah yang harus dihukum, didamaikan. Ketika kita berdamai maka kita lolos dari hukuman maut. Apa itu hukuman maut? Celaka kuadrat 20. Celaka kuadrat 20 berapa? Gak terhitung lagi. Itu loh celaka yang harus kita takutkan. Yaitu hukuman kekal di api neraka. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam hidup kita itu jangan kemudian kita berkata Alkitab ini bohong. Kok bukan rancangan kecelakaan, kok aku kecelakaan. Selain kecelakaan yang terjadi bisa memberi pelajaran, tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dan nilainya yaitu bahwa kita sudah dibebaskan dari kecelakaan yang sepatutnya membuat kita takut. Yaitu apa? Hukuman maut. Itu loh sinkron ya. Shalom, damai sejahtera itu shalom. Allah mendamaikan dirinya dengan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus supaya kita tidak kecelakaan selama-lamanya. Kalau orang Kristen itu selalu bilang gini, Pak kalau saya celaka patah kaki gimana? Puji Tuhan gak patah tangan ya kan? Pak kalau patah kaki patah tangan gimana? Puji Tuhan gak patah leher. Pak kalau udah patah leher gimana? Puji Tuhan lu kagak mati. Pak kalau mati gimana? Puji Tuhan lu udah punya surga kan begitu. Loh ketika Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita bilang begini kan, Tuhan aku kok gak mengalami apa yang kau janjikan selama aku hidup. Bahkan aku terlanjur mati dulu, aku gak mengalami janjimu. Sorry. Janji Tuhan kepada Musa terjadi, ia menginjakan kaki di Yerusalem. Waktu dia hidup, dia memandang dari kejauhan. Setelah dia mati dengan kuasa Allah yang berdaulat, dia diizinkan untuk menginjakan kaki di Bukit Sion. Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara percayakan kau akan kebangkitan.
Ketika orang mati dibangkitkan, maka kita sama seperti Yesus yang bangkit. Dan saat itu kita merasakan semua yang telah pernah dan sudah dijanjikan dalam Alkitab yang belum pernah kita alami sepanjang nafas dan debaran jantung hidup kita di dunia ini. Itu ultimate Bapak Ibu Saudara. Kita akan dibangkitkan. Kalau Yesus gak pernah dibangkitkan, maka tidak ada doktrin kebangkitan. Dan jangan percaya tentang kebangkitan. Karena Yesus sudah dibangkitkan, maka engkau dan saya, apapun yang kau alami, apapun penundaan yang kau alami di bumi ini, apapun yang tidak pernah engkau alami, percaya ketika engkau dibangkitkan, maka semua orang yang pernah hidup dan yang telah mati, yang sempat berkata, Tuhan aku gak sempat merawat cucu. Tuhan aku gak sempat menikmati kebahagiaan bersama si dia. Tuhan aku gak sempat mengendarai mobil impianku di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kau bangkit dengan tubuh yang diubahkan. Kira-kira apa sih yang paling menjadi obsesi kita saat kita dibangkitkan? Yesus. Sehingga engkau akan berkata begini, ya dulu waktu aku hampir mati, aku menyesal hidupku. Kenapa ya dulu aku waktu hidup, waktu masih muda gak belajar pinter ya, aku gak naik kelas 10 kali. Kenapa ya dulu aku gak bekerja dengan rajin ya, kenapa dulu aku ditipu orang mulu ya, kenapa aku selalu gagal ya. Ya aku menyesali waktu aku hidup. Tapi ternyata waktu aku dibangkitkan, aku berkata, Tuhan terima kasih. Karena segala sesuatu yang kau janjikan itu, nilainya lebih dari sekedar apa yang menjadi nilai dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara, Anda akan diubahkan dan Anda tahu bahwa ternyata tidak ada penyesalan hidup di dalam Kristus. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini baru benar. Tepuk tangan, jangan tepuk tangan buat koper. Ya, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yes, di mozaik itu ada warna hitam yang diperlukan. Coba Anda bayangkan kalau mozaik itu, puzzle mozaik itu, atau yang tadi namanya apa tadi? Kolose. Itu warnanya kuning semuanya. Ini apaan Pak? Warnanya putih semuanya. Ini apaan Pak? Harus ada warna kontras hitam, coklat, coklat muda, coklat tua, abu-abu muda, hijau tua, semua harus ada tuanya. Semuanya harus ada gelapnya. Karena gelap itu penambah keindahan untuk melihat yang terang itu sangat bernilai dan berharga. Amin Bapak Ibu? Yes. Coba Anda lihat dua pasangan ini. Satu pasang ini memakai baju hitam. Kelihatan gak wajahnya? Saya selalu bisa melihat wajahnya dari 20 km. Why? Karena dia menggunakan black. Makanya ketika Anda menggunakan wajah warna hitam, black color, ketombe dari jarak sekilometer pun bisa kelihatan. Nah itu dia. Kenapa? Karena black man, iya dong. Jadi saya curiga yang pakai putih ini menghindari ketombe. Enggak bercanda ya. Bercanda Antoni ya. Semua warna itu indah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan membuang kehidupan yang menurut Anda gagal di dunia ini. Apapun kegagalan Anda di masa lalu, kegagalan dosa, kegagalan dalam kehidupan, tidak perlu disesali. Maju bersama Kristus. Asal engkau minta ampun kepadanya. Asal engkau menyesali semua yang telah engkau perbuat dan yang terjadi. Engkau maju bersama dengan dia. Maka Tuhan akan mengatakan semua hitam, semua kegagalan, semua yang jelek, semua yang bagimu tidak berguna ini adalah guna bagiku mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi aku. Amin. Roma 8 ayat 28. Pak Long boleh sebutkan? Hafal Pak Long? Pak Long hafal ya. Kalau saya suruh depan sini Pak Long nanti jadi komandan. Bapak Ibu Saudara yang terakhir sebelum kita selesai. Iya. Mari kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, surat ini, perkataan Yeremia ini telah mengklaim bahwa semua orang percaya hidupnya penuh harapan. Pak, gimana Pak? Ini aku di Babel, sekolah anak aku tertunda. Pak, gimana Pak? Sekolah Babel, sekolah sini beda. Kurikulumnya beda, mulai dari nol lagi dong Pak. Ya iya, memang cuma pom bensin yang mulai dari nol. Kita bisa mulai dari nol Bapak Ibu Saudara. Kita bisa start over. Kita bisa mulai dari nol kapanpun bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada kata amin?
Kalau enggak, Anda akan merasa tertinggal, ketinggalan, dan enggak punya kesempatan untuk hidup dalam pengharapan. Masa depan yang penuh harapan itu apa? Masa depan yang penuh harapan itu adalah Sion yang baru. Masa depan yang penuh harapan itu adalah bumi dan langit yang baru, Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya menjadi semangat, antusias penantian orang percaya. Sehingga perjuangan imannya di dunia ini akan terbukti kelak nanti ketika Kristus datang menjemput setiap kita. Amin. Apakah itu masih menjadi kerinduanmu? Atau masalahmu telah mengerudungi engkau begitu rupa, membuat engkau menjadi orang yang terpuruk, membuat engkau menyesali diri, membuat engkau menyesali masa lalumu. Oh Bapak Ibu Saudara, Ayub saja pun meskipun dia berkata tentang masa lalunya itu dengan perkataan yang tidak baik, tetapi dia tidak pernah mengutuki kelahirannya. Karena kalau dia mengutuki kelahirannya, dia mengutuki keberadaan Tuhannya. Sehingga Ayub tidak pernah mengutuki kelahirannya, apalagi mengutuki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, orang yang tahu bahwa hidupnya di tangan Tuhan, orang itu akan berkata, Tuhan, aku punya hari depan yang penuh harapan. Kalau Anda lihat gambar ini itu adalah ungkapan wahyu, ya. Dan aku melihat sekelompok besar jumlah orang yang sangat besar dari berbagai macam suku, bangsa dan bahasa berdiri di hadapan anak domba Allah. Keren ya? Wah Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan karena nama kita sudah ada di mana? Buku kehidupan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah pergi di Turki itu ada satu gereja yang sangat terkenal namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu di langit-langitnya ada gambar klasik yang dikatakan menurut legenda dilihat langsung oleh Lukas. Yang pernah melihat Yesus secara langsung, lalu kemudian melukis dan lukisan itu turun-temurun diturunkan. Dan itu wajahnya yang dilihat langsung. Yesus terlihat di situ sedang memegang buku. Itu bukan Injil Bapak Ibu Saudara. Apa yang dipegang? Buku kehidupan. Buku kehidupan yang di dalamnya ada nama kita. Dipegang Yesus dan gak bakalan lepas. Gambar itu bisa Anda search di Google. Yesus memegang buku kehidupan Hagia Sophia. Keluar gambarnya. Bukan Injil itu. Yesus adalah Injil. Yesus tidak pernah menulis Injil. Yesuslah sang Injil. Di dalam buku itu buku kehidupan ya. Buku Al-Hayat namanya ya. The Book of Life. Jadi Bapak Ibu Saudara mari kita baca sama-sama kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Harapan orang percaya bukan bersandar pada optimisme manusia. Tapi pengharapan yang didasarkan pada karakter Allah yang setia dan perbuatan Kristus kepada orang percaya. Inilah jaminan masa depan yang penuh harapan orang percaya. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita. Sehingga Anda tidak akan pernah berkata hidupku sia-sia. Hidupku tak berguna. Hidupku sangat-sangat mengenaskan. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah pembuat puzzle terbaik. Kehidupan rencana Tuhan untuk kita adalah seperti sebuah puzzle yang nampak rumit. Namun indah, bermakna dan bernilai kekal. Tuhan sebagai pencipta memiliki pengetahuan yang melampaui pemahaman kita tentang bagaimana seluruh puzzle kehidupan kita akan disatukan. Yang terakhir, ingat, hidup Anda bukan kebetulan. Setiap potongan punya tujuan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah menempatkan potongan hidup Anda. Ingat, Anda belum melihat gambaran akhirnya, tapi Tuhan sudah melihatnya dari kekekalannya. Amin. Demikian juga Tuhan berkata kepada kita hari ini. Baca dong, anakku sebut namamu. 1, 2, 3. Pierre, serahkan potongan hidupmu. Aku tahu di mana tempatnya. Mengakhiri renungan singkat ini, yang sudah terasa panjang, maaf. Suatu ketika seorang anak kecil memegang potongan puzzle dan berkata kepada papanya, "Pa, ini jelek, ini gak cocok, ini gak pantas ditambah di puzzle ini." Tapi sang ayah tersenyum dan berkata, "Tunggulah anakku, ayah tahu di mana letaknya." Demikian juga Tuhan berkata kepada kita hari ini, "Anakku, serahkanlah potongan hidupmu. Aku tahu di mana tempatnya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kami menjadi puzzle-puzzle yang bermakna bagi kehidupan kami.
bagi orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami. Firman Tuhan berkata, sumbu yang memudar tidak dibiarkannya padam. Bulu yang terkulai tidak dibiarkan Tuhan patah. Karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan yang penuh dengan pengharapan di hari depan, yaitu di dalam Kristus. Maka apapun potongan pasal yang sedang kita pasang hari ini, entah itu mungkin warnanya kusam, entah itu mungkin kurang enak dilihat, entah itu mungkin tidak enak didengar, bahkan mungkin tidak enak untuk kita ceritakan. Tapi biarlah kiranya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada the master of every puzzle of our life. Sehingga dialah yang akan melakukan yang terbaik untuk kita. Taat dan setia mengikuti dia. Mengasihi dia selalu. Dan katakan bahwa Tuhan, aku mau hidup di dalam kehendak dan rancanganmu yang sudah engkau buat, dan itu tidak pernah salah, itu tidak pernah gagal, itu tidak pernah keliru. Topanglah umatmu, kuatkanlah umatmu untuk terus meninggalkan masa lalu, melupakan masa lalu dan berjalan di dalam terangmu yang ajaib itu. Di dalam kasih karunia Injil, kasih karunia Kristus yang menopang dan menghidupkan setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.